Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda, para entrepreneur di luar sana, Smart Listeners yang mungkin hari ini sudah kembali selesai beraktivitas, yang juga sudah berbuka puasa, wah Alhamdulillah ya, lancar ibadahnya, semoga apa yang dilakukan dalam bentuk ibadah ini bisa terus memicu semangat Anda, agar Anda menjadi yang terbaik buat diri, keluarga, dan juga usaha Anda pastinya. Ada saya Daniel Adam di sini yang temani Anda, 1 jam kita akan berbicara bersama dengan expertise yang memang udah lama nggak ngomongin masalah bisnis keluarga. Yuk langsung saja ada Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Selamat malam Bu Patris. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listeners. Semoga puasanya lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Sekarang. Iya. Bu Patris sebenarnya kita udah lama ya nggak ngomongin masalah family business ya Bu Patris ya? Ya, benar. Karena kemarin itu kita bicaranya lebih umum ya Mas ya, lebih bicara Ya. entrepreneurial, kita bicara tentang startup bisnis, ngebangun sistem bisnis. Nah, sekali-sekali dah kita kembali ke rootnya lagi ya. Betul sekali. Baik Bu Patris, boleh nggak kita flashback sedikit tentang hal yang berhubungan dengan family business. Untuk saat ini seperti apa perkembangannya? Kalau untuk saat ini sangat mengembirakan menurut saya ya, karena family business yang kita tangani banyak yang sudah mau masuk ke generasi ketiga. Ada bahkan beberapa yang mempersiapkan untuk masuknya generasi keempat. Jadinya kan selalu ada mitos ya di family business, generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan. Nah, itu kita melihat itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Karena generasi ketiga yang saat ini beda dengan generasi tiga yang sebelumnya. Generasi ketiga saat ini mereka tahu nih, the stake is high gitu kan. Kemudian mereka perlu kerja keras dan kemudian mereka mau mempersiapkan diri dan mau belajar. Jadi kita menemukan tipikal generasi ketiga yang jauh berbeda dengan yang dahulu. Yang kalau Mas Daryl ingat, kita selalu ada yang sebutannya adalah silver spoon syndrome. Silver spoon syndrome itu adalah bukan hanya anaknya orang kaya, cucunya orang kaya. Jadinya dari lahir tuh udah kaya terus gitu. Nggak pernah tuh ngerasain susahnya cari duit, betapa harus banting tulangnya kita. Nah, sekarang generasi yang ketiga yang sekarang sudah pendidikannya pun sudah berbeda karena generasi keduanya sudah lebih melihat ke depan, mempersiapkan anaknya. Jarang sekali kita melihat generasi ketiga yang manja gitu ya, yang cuma ya ada, tapi kebanyakan yang masuk dalam family business mereka bekerja keras gitu, nggak kalah kerasnya dengan orang tua ya, kakeknya nggak kalah keras mereka kerjanya. Yes. Tapi ini menarik ya, mitos-mitos seputar generasi pertama, kedua, dan juga ketiga ternyata udah tidak lagi terjadi ya. Masih ada nggak sih kira-kira Bu Patris yang mungkin based on data itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya untuk family business konsepnya? Pasti masih ada yang life is so good, itu masih ada pasti kan, kita nggak bisa bilang. Tapi Ya, dulu ya. kalau kita boleh roughly aja ya Mas ya, kita mengatakan 9% itu perusahaan bisa langgeng ke generasi ketiga. Aha, Di generasi ketiga itu cuma sekitar 3% bisa langgeng ke generasi keempat, itu kan dikit ya, sekali ya angkanya ya. ya, Nah, ya. sekarang mungkin bisa sudah double digit angkanya, mungkin udah belasan ya, nggak akan puluhan ya, tapi mungkin dari Ya. belasan angkanya. Jadinya masih ada nggak? Ya pasti masih yang Ya, oke. sebenarnya hidupnya enak, nggak perlu kerja, hanya mengandalkan pendapatan dari perusahaan saja, pasti ada, tapi tidak sebanyak dahulu Yes. gitu. Oke, baik. Kita mulai fokus untuk bahas tentang hal yang jujurnya saya mendengar ini baru dan cukup kaget, Bu Patris, karena ternyata talent management itu juga ada dalam bisnis keluarga atau family business. Nah, hari ini kita akan bahas masalah manajemen talenta bisnis keluarga. Mungkin di awal sesi pertama sebelum kita bahas tentang lebih mengkerucut tentang manajemen talent keluarga. Ini istilah yang sudah ada itu apakah memang pertama kali digaungkan ketika bisnis keluarga sudah mulai ada di Indonesia atau bagaimana istilah talent management ini? Karena kan biasanya itu identik dengan production house, event organizer, dan juga lain sebagainya, Bu Patris ya. Ini pemikiran awam saya lah, boleh diklarifikasi Bu Patris? Ini karena Mas sendiri berkecimpung di dunia media dan entertainment. Iya betul, setuju.
agak berbeda ya. Kalau kita dari sisi SDM, talent adalah orang-orang yang kita miliki. Jadinya Heeh. seluruh orang pegawai yang kita miliki itu adalah talent-talent kita. Tinggal bagaimana nih ada yang Ah, star talent, ada yang ya udahlah kayak dia pentok nih talentnya gitu iya, kan. iya, iya. Sama dengan di family business, kita juga Heeh, perlu jadi talent. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke generasi ketiga, iya, talent pool itu tambah banyak ya. iya, Yang iya. tadi anaknya cuma tiga, jadi mungkin sekarang punya cucunya ada tujuh, ada delapan gitu kan. Mhm, Nah, mhm. kalau talent ini tidak diatur, tidak diberikan career path yang jelas, Mhm, akan stuck juga kan, sama seperti di organisasi lainnya gitu kan. mhm, mhm. Beda ya, talentnya ini bukan talent superstar bukan jadi nanti Heeh, trainer dan lain sebagainya, tapi memanajemeninya sama kan. Ada ya talent yang kita lihat, oh ini cocok nih jadi penyiar, ini cocok nih jadi anchor TV, ini cocok nih jadi K-pop model gitu kan. Nah, iya. sama kita akan lihat dari pool talent yang ada, berapa banyak sih anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang mampu dan cocok ke dalam bisnis. Atau mereka memang ternyata banyak ya sekarang ternyata anak-anak itu beraspirasi menjadi K-pop idol ya Mas, saya juga baru Mas. tahu. Mhm, Dan mhm. itu didorong oleh orang tuanya sampai dilesin ke Korea dan lain sebagainya. Saya baru terus terang baru oh ada ya. Dunia Iya. yang memang berbeda ya. Nah, Nah, tapi itu kan berarti kan dia tidak akan aktif dalam bisnisnya. Dia akan nah, aktif di luar bisnisnya. Tapi oke. dia akan aktif sebagai pemilik perusahaan ke depannya. Nah, itu Mhm, bagaimana? Nah, ini pemetaan talent ini penting sekali kalau kita punya keluarga yang cukup banyak. oke. Dan juga kadang-kadang talent itu bukan hanya terbatas kepada keluarga, tetapi Mhm, terbuka kepada profesional yang sudah lama, yang sudah memberikan dedikasi yang cukup kepada perusahaan. oke. Itu juga dianggap sebagai talent-talent unggulan dari perusahaan keluarga. Oke, baik, baik. Dikunci di situ dulu Bu Patris, biar nggak luber semua informasi dan juga edukasi. Karena kita masih punya banyak waktu ya Bu Patris ya, ada 3 sesi ke depan lagi untuk bisa membahas tentang talenta bisnis keluarga atau manajemen talenta bisnis keluarga. Jadi mungkin perlu diklarifikasi, ini bukanlah sebuah manajemen talent yang berhubungan dengan production house, event organizer, atau dunia media, tapi memang struktur organisasi yang dibuat sedemikian rupa, yang memang ada dalam sebuah bisnis keluarga. Nanti kita coba bahas lebih banyak lagi tentang hal itu. So, bagi Anda smart listeners yang baru ingin memulai sebuah bisnis keluarga di era saat ini, silakan Anda bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami juga live audiovisual di kanal YouTube. Jadi buat Anda yang menyaksikan kami, kolom chat interaktifnya sudah kami buka buat Anda dan pembahasan lebih lanjut mengenai manajemen talenta bisnis keluarga kembali setelah komersial yang satu ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan CEO Jakarta Consulting Group, ada Ibu Patricia Susanto dan saya Daniel Adam. Kita lagi bicara masalah manajemen talenta ya dalam bisnis keluarga. Nah, manajemen talenta dalam bisnis keluarga ini beda dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Jadi sesuai dengan namanya, pengelolaan, kemudian juga talenta, bagaimana berbentuk dan juga caranya nggak lepas dari hubungan keluarga. Tapi faktanya, di sebagian besar bisnis keluarga, anggota keluarga seringkali memegang posisi kunci dan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Ini mitos atau fakta, Bu Patris? Kalau itu fakta. Fakta. Jadi kita bicara tentang perusahaan keluarga, Hmm. biasanya anggota keluarga itu ada di posisi-posisi kunci, Oke. gitu. Nah, oleh karena itu kita selalu mengatakan family business itu memang akan diberikan kontrol dan Ah, kepemimpinannya kepada anggota generasi berikutnya. ah, Jadinya biasanya generasi itu akan dididik untuk memegang posisi-posisi kunci. Jadi oke. kalau memang kita biasanya posisi kunci itu apa ya? Posisi yang sangat krusial dan menjadi kunci di perusahaan seperti purchasing. Kalau di Ah, rumah makan ya tahu resepnya. mhm, Kemudian mhm, keuangan, hal-hal itu marketing itu adalah posisi-posisi kunci di perusahaan yang mhm. biasanya dipegang oleh keluarga. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya posisi kunci itu memang diserah terimakan secara penuh eh, powernya kepada anggota keluarga terdekat. Begitu, Bu Patris? Biasanya seperti itu. Oke, biasa seperti itu. Biarpun administratif tidak lancar, tidak dipegang langsung, biasanya ada yang membantu, tapi keputusan-keputusan kunci ada di keluarga. Oh, keputusan kuncinya dari keluarga. Oke, boleh nggak Bu dibikin apa ya? Saya menyampaikannya bagan ketika memang sebuah keluarga baru memulai bisnis keluarganya, tetapi mungkin anak-anaknya ini belum dirasa cukup atau layak untuk memegang posisi-posisi tersebut. Gimana bentuk antisipasi yang bisa dilakukan, eh, Bu Patris? Biasanya kan selalu ada mentoring program ya Mas. Jadi kan nggak mungkin Ah, langsung anak-anak itu akan masuk ke dalam bisnis, kemudian mereka akan diberikan tanggung jawab yang skopnya lebih kecil, kemudian mereka naik sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya untuk mhm, memegang posisi yang lebih besar. Nah, mhm, mhm, tergantung juga nih agresivitas dari individunya itu biasanya bermain. Kenapa mhm, perlunya adanya talent management? Nah, di situ akan melihat oh yang ini sangat agresif, yang ini konservatif, dia tidak mampu melakukan risk management mhm, atau jalur pemikirannya masih sangat sempit dan lain sebagainya. Itu menjadi penilaian waktu anak-anak masuk ke dalam bisnis, mhm. kemudian itu menjadi dasar untuk pemberian tugas yang lebih besar lagi atau lebih kompleks gitu ya Mas ya. Jadi Oke, oke. pasti ada tahapannya. Seperti kita Mhm, waktu masuk ke dalam perusahaan manapun ya, level bawah, kita mhm, merintis dari bawah sampai dengan ke level yang lebih tinggi. mhm, mhm. Bedanya kalau di perusahaan keluarga itu memang lebih cepat naik jabatannya atau Ah, masuknya nggak langsung di level bawah sekali tapi di tengah-tengah seperti oke. itu. Jadi sebetulnya posisi kunci itu bisa dikatakan gampang untuk didapatkan kalau memang berada dalam sebuah bisnis keluarga. Begitu ya, Bu? Eh, Belum tentu juga kita nggak bisa mengatakan posisi Gitu. itu gampang Heeh, dan keluarga karena kadang-kadang generasi yang saat ini masih aktif itu belum heeh. mau memberikannya kepada generasi berikutnya. Oke. Kalau mereka generasi berikutnya belum mampu. Jadinya Ah, trust masih mhm. tetap harus dibangun. Ya. Kemudian prestasi juga tetap harus dilakukan. Jadi itu Mhm. bukan malah lebih sulit ya. Menurut kita malah lebih sulit, Ya, malah ya. lebih kompleks. Karena kalau orang lain profesional dinilai dengan kemampuannya yes or no.
Ya, ya. Kalau di keluarga kita akan melihat kemampuannya yes or no, kemudian dilihat juga nih kalau sudah menikah pasangannya gimana, kehidupan keluarganya gimana, hal-hal yang tidak pernah Heeh. kita nilai di profesional-profesional. Nah, Ah, itu ah. biasanya masuk dalam penilaian secara tidak sadar. Nah, itu yang menjadi menarik di dalam perusahaan keluarga, begitu Oke, Mas. berarti term and condition juga berlaku ya? Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan ya? Jarang, bukannya Ah, tidak ada ya, jarang. Sekarang karena tadi itu sudah lebih advance secara pemikirannya, oke. lebih jangka panjang dan juga memperhatikan resiko, Mm, mm. jarang sekali yang ujuk-ujuk dapat langsung suruh megang posisi-posisi kunci. Itu Ah, ah. ada tapi jarang. Oke, baik-baik. Gitu. Kalau Bu Patris mengatakan ada tetapi jarang, eh, apalagi tantangan yang paling sering ditemui Bu terkait dengan pengelolaan talenta dalam bisnis keluarga ini? Tantangannya adalah kesesuaian pendidikan dengan keperluan bisnis. Jadi Oke. biasanya waktu anak-anak kuliah gitu kan, mau Mm, kuliah mm, dibebaskan, selalu dibebaskan terserah mau jadi apa aja terserah mm, gitu kan. mm, mm, Setelah mereka masuk ke dalam bisnis, posisi yang kita perlukan adalah very spesifik. Kayak tadi, purchasing. Kalau di dunianya manufacturing, mereka harus tahu tuh tentang kualitas produk, harus tahu tentang logistik, harus tahu mm, tentang harga dan global, apa tuh namanya, ekonomi global. mm, mm, Karena mm, itu mempengaruhi semuanya gitu kan. mm, mm, Nah, sekarang ini kenapa kita nggak ekspor ke Eropa? Oh, kan ada perang Gaza gitu, udah. Karena ini mm, ada tuh hubungan intergeopolitik itu ada dalam masalah logistik gitu kan. Nah, itu yang mereka harus pahami. ya, Kemudian kita juga bicara tentang keuangan yang paling umum kan keuangan ya. ya, ya. Sedangkan mereka belajarnya teknik industri atau hubungan internasional nggak Mm, nyambung. Nah, itu challenges yang berikutnya adalah mm, eh, apa tuh kesinambungan antara background pendidikan ah, dan juga keperluan perusahaan. Karena banyak sekali yang mereka backgroundnya IT misalnya, suruh mm, pegang keuangan, suruh pegang marketing, karena kita butuhnya di situ. Nah, ini yang ah, dituntut kecepatan belajar dan kemauan mm. untuk totalitas lah kalau itu di dalam perusahaan. Oke, baik-baik. Bu, saya berpikir gini loh, Bu. Kalau misalnya secara profesionalisme, talent management yang ada dalam sebuah perusahaan keluarga itu diterapkan, setidaknya kan juga mempertimbangkan antara batasan pribadi dengan batasan profesional ya. Apa kira-kira barrier-nya atau garis tengahnya untuk pembatasnya agar bisa lah selaku pimpinan utama, CEO-nya, itu membedakan ini urusan profesional ya, ini urusan keluarga ya. Nah, itu bagaimana based on pengalamannya Bu Patricia? Itu memang sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dibelah gitu kan Mas. Saya nggak bisa ngomongnya mah gampang. Pakai Iya, iya. topi bos, pakai topi orang tua gitu. Tapi Heeh, heeh. actuality-nya itu sulit. Karena waktu kita di kantor, kita mikirin yang di rumah, waktu di rumah Mhm, mikirin yang di kantor. Nah, mhm. ini memang perlu kedisiplinan. Salah satu paling mudahnya adalah membedakan panggilan. Waktu di Ah, rumah, misalnya manggilnya papa gitu kan. heeh, Waktu di kantor ya jangan manggilnya papa, manggilnya pak. Jadi iya. secara tidak sadar kita melatih diri kita sendiri untuk lebih disiplin gitu. Oke, oke. Jadi, karena kalau enggak itu akan rancu. Mhm, mhm. Nanti papa, pak, om gitu kan jadi sedikit aja. Sedangkan kalau di perusahaan kita nggak kenal tuh namanya omnya kamu siapa tuh, we don't care gitu kan. Iya, Yang iya, penting iya. itu kerjanya siapa, kepada siapa, laporannya kepada atasannya siapa. Jadinya Mhm, itu akan lebih membantu kita secara tidak sadar yang menjadi lebih formal dan lebih memilah topik-topiknya dan juga treatmentnya seperti itu. mhm. Biarpun Wah, ya 100% ya Pak, nggak bisa 100% lah. ya, betul, betul. Kadang-kadang keceplosan juga ya, Pak. Pak. Ya, dan waktu berpikirnya pun juga nggak bisa 100%, tapi itu akan membantu dengan kita memisahkan, memanggil namanya berbeda aja udah bisa membantu. Oke, berarti tidak boleh ada urusan pribadi yang dicampur adukan ke ranah profesional ataupun sebaliknya juga ya, ketika berada di kantor atau di rumah ya, Bu Patricia? Idealnya begitu. Tapi faktanya, kenyataannya juga banyak yang terjadi ya.
aja. Ya, Ya. apalagi kalau kita bicara tentang masalah kesehatan, orang tua harus Ah, diantar untuk berobat, kakek mm-mm. harus diantar berobat. Nah, itu biasanya udah campur aduk tuh kalau udah masalah-masalah itu. Tapi kita lupa, itu yang membuat itu menjadi family business. Yes. Jangan dibuat menjadi hal yang tabu. Itu yang kita harus tahu dan kita harus mawas diri bahwa it's okay karena we are a family business, is part of the family and part of the business. Jadi jangan hal-hal yang harus ini bukan di kantor, di rumah. Mhm. Rumah nggak boleh itu. Enggak, ini adalah dunia family business memang berbeda. Interkonektivitasnya banyak sekali dan itu yang menjadi family business menarik dan juga berkembang. Itu yang kita harus landasi juga di situ Oke, penilaian. baik. Break sebentar Bu Patris, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, termasuk beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami. Nanti kita akan coba fasilitasi Anda agar bisa terjawab sehubungan dengan bahasan kita yang kembali mengingat atau flashback tentang bisnis keluarga. Karena kita hari ini sedang membahas tentang manajemen talenta bisnis keluarga. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih. Malam hari ini Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang ketiga dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group ya. Kita masih bahas masalah manajemen talenta bisnis keluarga. Nah, pada malam hari ini ada beberapa WhatsApp yang perlu kita bahas. Bu Patris, izin ya Bu, waktunya minta sedikit penjelasan ya. Yang pertama masuk ini sudah ada Bapak Suprapto. Selamat malam Bu Patricia dan juga Mas Daril. Saya ingin menanyakan tentang porsi dari hadirnya orang-orang profesional yang ada dalam sebuah bisnis keluarga, baik yang skupnya masih kecil, medium, atau yang sudah besar. Nah, kira-kira apakah ada porsi persentase yang bisa diterapkan ketika seorang profesional yang berasal dari luar keluarga itu masuk Baik. ke dalam bisnis keluarga? Tergantung ya dengan bisnisnya, tapi sebenarnya tidak ada rumusannya. Mm-mm. Kalau bisnisnya kecil ya mungkin sebagai dan baru di awal ya mungkin hanya sebagai pembantu-pembantu dan asisten-asisten. Tapi Mm-mm. kalau bisnisnya sudah besar, harusnya jumlah profesional jauh lebih besar daripada keluarga ya. Karena kan Ah, keluarga misalnya kita rata-rata aja deh anaknya 2, anaknya 3 gitu kan. Itu generasi keduanya berarti kan cuma total-total 5 orang kalau istrinya iya, juga iya. ikut anak 3 kan cuma 5 orang. Hmm, Sedangkan kalau bisnisnya sudah medium besar sih pasti lebih dari 5 orang kan bisa ya. ya bisa 15, 20, 50 itu
sebenarnya tidak ada rumusnya, tapi Mhm, kalau kita lihat dari segi pengambilan keputusan, mhm, itu biasanya kembali lagi yang dilihat bukan dari jumlahnya, tapi dari pengambilan keputusan itu yang strategis mhm, biasanya ada di keluarga. Sedangkan yang operasional sehari-hari bisa mhm, diberikan kepada profesional. mhm, Tergantung juga, Mas. Kadang-kadang ada keluarga yang diberi berkatnya banyak ya, mhm, anaknya banyak, anaknya banyak dan akur gitu kan. mhm, mhm. Semuanya masuk bisnis. Eh, itu fine-fine juga boleh. Jadinya Ah, tergantung maunya seperti apa dan tergantung sekali dengan kebutuhan dan mhm. tujuan dari perusahaan keluarga tersebut. Oke, jadi secara detailnya tidak ada prosentase yang menetapkan harus berapa persen profesional itu masuk dalam bisnis keluarga ya, Bu Patris ya? Harusnya kebalik ya, harusnya ya keluarga akan lebih kecil persentasenya. Oh gitu. Apa kira-kira plus minusnya, Bu, dengan harusnya keluarga yang prosentasenya lebih kecil ketimbang profesional? Ya, tadi itu Mas, nggak cukup orangnya. Jumlah orangnya aja nggak cukup kan, terbatas kan, jumlah keluarga kan terbatas. Mhm, mhm. Kita kan nggak mau mengambil keluarga besar seperti sepupu kita, paman, wah nanti istrinya sepupu, suaminya sepupu, punya adik, gitu kan takut ya. Nah, jadi itu kita biasanya profesional yang akan lebih banyak, keluarga Oke, akan lebih. oke. Ini nggak mempengaruhi visi misi perusahaan keluarga sehubungan dengan kan kadang-kadang kan kalau keadaan kayak gitu kan suka ada saling kontradiktif tentang arah perusahaan atau bagaimana? Nggak ada hubungannya ya, Bu ya? Atau berpengaruh juga? Nggak masuk ke pengaruh ke situ karena kan sekarang kita melihatnya strateginya ada di keluarga, bukan di Hmm, profesional ke eksekutor atau ke operasional. Ada betul. nanti beberapa profesional yang dianggap sebagai keluarga dan mereka diminta masukannya untuk menentukan arah-arah strategis perusahaan. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadinya sebenarnya tergantung dan ini tidak ada rumusan pastinya, nggak ada rumusan baku harus berapa best practice-nya, itu nggak ada. Sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Oke, baik, baik. Satu lagi boleh, Bu Patris? Oke, ini dari Tania. Selamat malam, Bu Patris dan juga Mas Daril. Saya ingin menanyakan tentang apa tuh? Oh, sebuah keputusan mutlak dari pimpinan tertinggi dari perusahaan keluarga. Apakah memang juga mutlak keputusan itu diberlakukan top to down atau perlu ada rembukan di saat tidak berkumpul di perusahaan? Nah, biasanya kalau ada keputusan dan itu sudah diamini oleh pendirinya gitu kan. Diamini ya. Jadinya biasanya itu putusan mutlak. Oke. Tetapi biasanya sebelum mendapatkan keputusan sampai dengan keputusan mutlak itu disepakatin, ada Ah, diskusi dan rembukan. oke. Kalau sekarang dengan teknologi yang ada, sepertinya ada di satu ruangan atau tidak, bukan Mhm, menjadi isu lagi ya Mas ya, satu kota mhm, atau di luar negeri pun nggak ada menjadi isu lagi. Nah, oke. itu yang kita lihat adalah kalau dari top down sudah mengatakan sesuatu, biasanya diikutin. Di Mhm, perusahaan keluarga memang hampir mirip dengan militer ya. mhm. Jadinya Ya, ya. jenderal yang sudah bilang A, ya udah diikutin. Senang Ah, tidak senang itu adalah keputusan dari founder atau dari pemimpin yang paling atas seperti itu. oke, oke. Berarti idealnya itu memang harus ada diskusi antara founder, pemimpin paling atas dan juga bawahannya ya atau down-nya ya? Yes, biasanya akan ada diskusi untuk memastikan Heeh. keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah yang lainnya. Ah, Ini kadang-kadang orang kalau mengambil keputusan juga emosional. Nah, ya, betul. em, jeleknya perusahaan keluarga yang ngerem itu yang mengatakan, Pak, itu keputusannya bisa salah, Heeh, itu jarang yang mampu melakukan hal oke, tersebut. Kan yang punya ya, ya. bukan dia dong, perusahaan-perusahaan punya, Iya, iya. gitu kan. Kalau didiskusikan dengan beberapa orang, untuk semuanya, beberapa orang kepercayaan, Heeh, itu biasanya akan dapat menimbang, ternyata keputusan ini bukan keputusan yang benar. ya, Keputusan ya. ini akan bisa memberikan dampak negatif kepada organisasi. Nah, Hmm, itu yang perlu ada yang ngerem. Kenapa kita hmm, mengatakan talent management di perusahaan keluarga penting? Karena kita nggak hmm, mau semua orang yes man, gitu kan? hmm, hmm, Pokoknya hmm, orang yang bisa bilang, Pak, salah. Harusnya begini. hmm, Pak, kalau begitu nanti banyak yang keluar loh. Nanti yang demo loh, Pak. Nanti ini, hmm, dan lain sebagainya. Ada yang berani. Kalau semuanya, iya Pak, siap Pak. Ya, itu hmm,
nggak ini, bukan yang diinginkan. Hmm. Tapi begitu keputusan sudah diputuskan, Mhm. beda ceritanya. Dari atas ke bawah akan lebih mudah mengimplementasikan. Ah, Gitu. masalahnya yang buka hati mau nggak ya terima perusahaan itu ya? Mau kalau perusahaannya bisa sustain sampai generasi kedua, Iya. ketiga, biasanya mau. Gitu. Oke. Tapi ada ya Bu yang bisa bertahan sampai generasi keempat ya tadi Bu Patris sampaikan di sesi awal ya. Dan kita sekarang punya beberapa klien yang sedang berkonsultasi untuk menyiapkan generasi keempatnya masuk. Ada, Ah, ada, ada, oke. ada. Dan cukup banyak perusahaan di Indonesia yang ke arah sana. Ini generasi Mm-mm. ketiganya udah umur sekitar 40-an ya, Ya. 40-an. Generasi keempatnya anaknya sudah mulai. Ada yang Mm-mm. kuliah, ada yang mau lulus, dan ada yang baru mau masuk. Ini masih dalam masa transisi. Tapi kan ekspektasinya tinggi ya sekarang anak-anak Betul, juga. betul. Kita juga harus bisa memanage dan kita harus bisa mengayomi mereka Ya. bahwa di keluarga sini, di perusahaan ini, Anda akan lebih baik karirnya dibandingin di luar. Nah, itu juga butuh proses bernegosiasi, strateginya berubah, roadmap bisnisnya juga berubah. Nah, ini menarik nih. Karena saya berpikir gini, kan ini beda generasi, beda zaman, beda pemikiran, beda visi misi juga ya. Menyatukannya bagaimana kalau kelak mereka juga akan dilibatkan sebagai generasi keempat dalam sebuah family business, Bu? Eh, dengan proses diskusi yang panjang pastinya, Iya. dan itu mereka harus open mind. Jadi banyak sekali Ah, orang tua yang sekarang tuh, saya nggak, kita kan sudah melakukan ini selama 2 dekade ya, 20-an tahun lebih ya. iya, iya. Mind shifting itu beda sekali yang dulu dengan yang sekarang. Jadi mitos-mitos yang zaman dulu tuh dengan yang sekarang itu beda ya kita melihatnya. Oh, berani resikonya, kemudian mereka harus lebih maju, lebih digital, pakai Mm-mm. AI. Wah, jangan di ini ya, kakek-kakek, opa-opanya sekarang neneknya, wah, sangat terbuka. Dan mereka yang mendorong untuk cucu-cucunya untuk bisa lebih agresif dalam mengembangkan bisnis. Jadi Oke. semangatnya itu sudah sangat berbeda dengan yang terdahulu. Mereka akan, oke, yang kita core-nya harus kita jaga, tapi pengembangan bisnis ini perlu. Kalau nggak, mangkoknya nggak cukup. Nah, hal Hmm, yang seperti ini yang menarik. Bagaimana mereka membesarkan mangkok. Jangan makan di mangkok yang sama. Nggak cukup dong, orangnya tambah banyak. ya. Gitu. Oke, ini analoginya keren banget. Mangkoknya diperbesar, jangan makan di mangkok yang sama dengan banyak SDM. Oke, baik. Kita kunci dulu di situ, nanti kita bahas lebih jauh karena di sesi terakhir saya mau fokus tentang hal yang menjadi pertimbangan ketika harus mengurus talenta keluarga dan juga profesional. Dan diyakini ini katanya pengelolaan talenta itu bisa menjadi semakin rumit tatkala bisnis keluarga sedang menjalani suksesi dan juga masa transisi. Di sesi terakhir kita bahas hal itu, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, Smart Listeners, terima kasih. Malam hari ini Anda masih bersama kami di program Smart Enterprise. Bersama saya Daniel Adam dan juga ada Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group ya. Kita masih fokus bahasan kita pada malam hari ini tentang talenta atau manajemen talenta bisnis keluarga. Nah, tadi di sesi ketiga akhir kita sempat tertahan karena saya tertarik untuk sedikit minta pembahasan dari Ibu Patricia tentang sebetulnya bagaimana sih mengurus talenta keluarga dan juga profesional, karena memang pengelolaan talenta itu bisa menjadi semakin rumit tatkala bisnis keluarga menjalani suksesi dan juga masa transisi. Yuk kita tanya sama ekspertisnya. Gimana Bu Patris kalau keadaannya seperti ini? Jadi kalau kita memang talenta bisnis manajemen itu family business akan lebih sulit ya. Ya. Kenapa? Kadang-kadang masalah emosinya itu sendiri. Jadi salah satu contoh yang paling umum ada yang kami sering ditanya adalah kalau orangnya bagus nggak masalah. Kalau anaknya kerjanya jelek siapa yang mau negur? Ya. Siapa yang berani negur anak owner Mhm. mengatakan kamu jelek. Pet, Mhm. kamu kerjanya nggak bener, males-malesan. Ya Mhm. kalau orang lain kita ngomong-ngomong aja gitu kan. Anaknya owner bentar lagi saya yang dikeluarin gitu. Iya, iya. Itu salah satu challenge utama dalam mengelola manajemen talenta di family business. Oke. Adalah untuk performance appraisal-nya, untuk feedback-nya dan lain sebagainya. Mungkin yang masalah bukan anaknya, yang Hmm. masalah orang tuanya kadang-kadang. Oke, oke. Tapi masalah lagi orang tua yang nggak kerja di situ. Jadi Aha. misalnya maminya nggak kerja, ibu rumah tangga atau dia punya bisnis sendiri, anaknya Mhm. masuk ke tempat bapaknya. Mhm. Kerja bener, tapi ya mungkin bisa lebih baik ya. Ditegur sama bosnya. Kamu pertama kalau datang kita mulai kerja jam 9 ya kamu jangan datang jam 11 gitu kan, normal. Heeh. Ya harus disiplin anak baru kok. Heeh. Orang-orang itu udah dikeluarin gitu kan, harus probation. Ini datangnya jam 11, mulai kerja jam Nah, 9. Tapi pekerjaan saya selesai, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu harus kerjanya jam 9. mhm. Ditegur. Ayahnya bilang, hebat Ya, kepada supervisornya. Karena mereka bilang, anak saya disiplin, gitu ya, kan. Nah, anaknya curhat sama maminya. Maminya curhat ke bapaknya. Apa yang terjadi? Nah, perang itu dunia keluarga ya. rantai keluarga. Iya, Kan iya. dia harus nganterin saya dulu, dia harus begini dulu, dia harus begini dulu. Kalau anaknya cewek, dia harus perawatan dong. Ini kalau nggak jelek gimana dan lain sebagainya. Banyak lah ceritanya yang begitu-begitu. Ya, 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 ya. Ini itu menjadi challenge bagi para profesional Mhm. dan pada keluarga itu sendiri. Jadi memang perlu ada komitmen dari keluarga bahwa kalau masuk dalam bisnis ini kita treatnya sebagai profesional ya. Nah, Hmm. kalau dalam profesional berarti dia punya atasan. Dia harus laporan, dia ngikutin peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Cuti nggak bisa suka-sukanya tuh. Nggak bisa Ya. cuti nemenin mami, nemenin nenek, nemenin siapa lagi, tante. Oh, banyak banget tuh nemenin doang kerjaannya. Heeh, heeh. Em, Cutinya tak terbatas. Nah, itu juga nggak bisa. Karena kan ada kinerja yang harus dicapai juga gitu. Jadi kemarin saya ngobrol dengan generasi ketiga. Dia Mhm. bilang adalah KPI-nya nggak jelas. Jadi dia Hmm. bilang saya mulai dari bawah bagian sales, saya Mhm. minta satu teritori. Mhm. Dia yakin sekali teritori dia akan lebih besar daripada yang lain. Ya dia kerja mati-matian. Sampai 3 tahun berikutnya baru dia membuktikan sales dia sendiri kok lebih besar dibandingkan 5 orang sales lainnya combine. Jadinya Oh. setelah itu dia bilang, Hah? setelah itu saya mau datang jam 11 lah, mau nggak datang, nggak ada yang nanya. Karena I already prove myself Oke, bahwa dia bisa. capaian ya. Nah, itu kan jarang ya Mas ya, yang punya Mhm. target sendiri bahwa nggak apa-apa nih, saya 3 tahun nih saya kerja mati-matian, saya nggak libur, pokoknya saya kerja mati-matian. Setelah itu orang percaya Mhm. dan orang akan support gitu. Nah, itu salah satu trik yang menurut saya paling bagus. Jadi dia bilang,
saya lawan 5 orang dia sendirian jualan, dia angkanya lebih tinggi gitu. Jadi Wah, ya aku mau ngomong apa? Ya udah ah, terbukti kan. ya, 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 Itu ya. yang menarik dan dia bilang dia isu dengan orang tuanya juga banyak. Karena Ah, tadi itu private time-nya dia, acara keluarga itu dia skip karena dia kerja. Tapi setelah ini dia akan forklift ya, kita bilangnya dia akan naik jabatannya ya sepantasnya, akan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, hmm. orang-orang yang kayak gini nih yang kita bilang, nah ini generasi ketiga yang akan sukses. Ah, Nggak akan menghancurkan bisnis keluarganya lah gitu ya. iya, iya. Karena sudah ada plannya juga cukup jelas gitu. Ya, ya, karena pencapaian juga bagus ya. Tapi banyak nggak sih sebenarnya kasus-kasus kayak gitu yang terjadi, Bu, sebagai sebuah kasus study kasusnya? Banyak, banyak. Dan itu bukan satu. Entah itu nanti di bagian keuangan, entah itu di bagiannya efisiensi. Ya, ya. Sales jarang ya Mas ya, karena sales itu kan susah ya. Tapi kalau Mhm. kita bicara tentang efisiensi, new product, new market itu banyak. Dan Oke. itu mereka komitmennya, tadi kenapa saya bilang generasi ketiga yang sekarang tuh mau kerja keras kok dan pinter-pinter. Ya, Nah, ya. ini yang jangan sampai perusahaan keluarga tidak bisa mengambil keuntungan dari anak-anak ini. Jadinya jangan sampai mereka merasa, oh kalau kita kerja di tempat lain akan lebih dihargain. Mhm, mhm. Itu jangan sampai seperti itu, karena kita sayang. Karena itu kan masa depan untuk keluarga dan bisnisnya juga ya. Nah, ini yang jembatan ini harus ada dalam masa transisi. Gitu. Oke. Oh iya, Bu Patris, saya baru ingat, saya pernah baca nih kalau bisnis keluarga itu wajib punya proses manajemen talenta untuk keluarga. Ini sesuai dengan bahasan kita hari ini ya. Karena ini digunakan untuk menjamin kepentingan jangka panjang bisnis keluarga agar tidak rusak oleh kepentingan pribadi jangka pendek. Apakah memang selalu harus seperti itu atau bagaimana, Bu, kira-kira? Harus selalu seperti itu. Jadinya Mhm, jangka panjang keluarga. Kenapa perusahaan keluarga itu bisa lebih bagus performnya mhm. daripada perusahaan non keluarga? Ini kan kemarin kita sempat melakukan analisa dari perusahaan-perusahaan keluarga terbuka di Ya. Indonesia dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan keluarga yang tidak yang terbuka juga non family business. Mhm, Perusahaan keluarga itu bisa perform 3 sampai dengan 5 kali lebih baik dibandingkan yang non perusahaan keluarga. mhm, Kenapa? Karena mereka berpikirnya jangka panjang. mhm, Jadi segala keputusannya itu selalu memikirkan 15 tahun berikutnya, 30 tahun berikutnya, seperti mhm, apa. Nah, biarpun tidak tertulis, tapi secara sudah dipikirkan. Kita tidak boleh mematikan bisnis yang ada saat ini hanya untuk kepentingan sesaat atau mhm, untuk mhm. keuntungan sesaat. Itu nggak Ya, worth it buat mereka. oke. Nah, jadi mereka berpikirnya jangka panjang. Oleh karena itu, kita melihat performnya, kinerjanya lebih bagus di masa apa di jangka panjang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau kita ukurnya apple to apple ya jangkanya ya. Mhm, Itu karena kalau kita lihat oh perusahaan TBK lain itu bisa naik berapa ratus kali lipat gitu kan. Terus mhm. hilang, naik lagi, hilang lagi. Itu kan bisa dimainin bukunya. Nah, perusahaan keluarga biasanya lebih steady secara keseluruhan ya. Ah, Secara keseluruhan akan lebih baik dibandingin non non perusahaan keluarga oke. performance-nya. Baik, ini kita tinggal 2 menit tersisa. Mungkin kita ambil konklusinya, Bu Patricia, berhubungan dengan bahasan kita hari ini tentang manajemen talenta bisnis keluarga. Kira-kira apa konklusi yang Bu Patricia mau sampaikan? Silakan. Talenta manajemen bisnis keluarga itu sebenarnya tadi yang harus perhatikan adalah bagaimana kita berkompetisi dengan external parties, yaitu perusahaan-perusahaan lainnya, bagaimana kita bisa mendelegasikan dan memberikan tantangan untuk next generation, dan bisa bagaimana profesional-profesional ini terbuka dan Mhm, percaya kepada mereka. Jadi harus ada komunikasi, harus ada transisi yang detail dan mhm, juga termanage. mhm, Begitu juga adanya harapan-harapan personal goal dari masing-masing individu itu mhm, yang juga harus didengar dan kemudian diwujudkan bersama. Jadinya tidak hanya bisa hanya memfokuskan kepada tujuan dari bisnis dan keluarga saja, tapi ya, personal goals-nya mereka juga harus kita
bantu untuk sampai ke dalam personal goals tersebut. Jadi itu salah satu yang ideal, bentuk ideal untuk talent management di perusahaan keluarga. Begitu Mas Daryl. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, bisnis keluarga itu memang wajib untuk punya proses manajemen talenta untuk anggota keluarga. Ini digunakan untuk menjamin kepentingan jangka panjang bisnis keluarga agar tidak dirusak oleh kepentingan pribadi jangka pendek. Bu Patris, terima kasih waktunya malam hari ini. Terima kasih Mas Daryl. Pekan depan Selamat kita ketemu lagi ya, dengan topik dan bahasan yang berbeda. Salam untuk keluarga di rumah dan selamat beraktivitas untuk esok hari. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group dalam program Smart Enterprise. Nantikan pekan depan dalam tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.